semakin panas. Ya, seperti itulah yang kini terjadi antara Ria Ricis dan Bunga Zainal. Setelah sebelumnya Bunga Zainal yang diduga melakukan sindiran keras kepada Ria Ricis karena menurutnya tidak sopan, maka kini Ricis pun dinilai netizen melakukan sindiran pedas balik yang ditujukan kepada Bunga Zainal. Balasan Ria Ricis tidak lain tidak bukan terkait vlog yang diunggah oleh Bunga Zainal di laman lini masanya. Lalu, benarkah konten terbaru Ria Ricis tentang senyum merupakan balasan sindiran pedas dan juga nyelekit untuk Bunga Zainal yang menyindirnya tidak membalas senyumannya? Di mana Bunga Zainal juga bercerita bertemu seorang konten kreator papan atas yang sama sekali tidak melemparkan senyum kepada dirinya meskipun ia sudah terlebih dahulu melemparkan senyumannya. Lalu, seperti apakah balasan Ria Ricis terkait hal ini? Dan bagaimana pula tanggapan psikolog terkait memanasnya sindiran dua selebritis papan atas itu? Ya, sindiran yang diduga dibuat oleh Ria Ricis sepertinya membuat hati Bunga Zainal pun kembali panas. Dalam siaran langsung yang dilakukannya di lini masa, tak lama setelah konten senyum Ria Ricis muncul ke publik, Bunga Zainal pun juga membahas semua sindiran yang diduga dilakukan Ricis ditujukan kepadanya. Tidak cukup sampai di situ. Menurut Bunga, ada sifat buruk Ricis yang sebenarnya selama ini ditutup-tutupinya. Lantas, sifat apakah yang dimaksud oleh Bunga Zainal? Buka-bukaannya Bunga Zainal ternyata didukung pula oleh rekan seprofesinya mantan artis cilik era 90-an Enno Lerian. Seperti apa tanggapan Enno terkait hal itu? Dan benarkah Enno pun justru mengetahui belangnya sikap Ria Ricis? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, babak baru dari konflik yang terjadi antara Bunga Zainal dan Ria Ricis semakin memanas. Hal ini pun bermula ketika Bunga Zainal yang merasa kecewa dan juga emosi dengan seorang YouTuber di mana netizen menduganya adalah Ria Ricis. Ya, Bunga Zainal merasa seorang YouTuber tidak membalas senyumnya, walaupun ia sudah tersenyum kepada YouTuber tersebut. Namun, sayang seribu sayang, karena tidak membalas senyumannya, YouTuber yang diduga Ria Ricis tidak membalas senyumannya, yang membuat Bunga Zainal murka dan mengungkapkannya di media sosial. Kemarin, sindiran Bunga Zainal yang diduga netizen ditujukan kepada Ria Ricis akhirnya mendapatkan reaksi dari Ricis. Ya, dalam sebuah konten terbaru Ria Ricis, netizen pun tidak ayal menyebut bahwa hal tersebut merupakan sindiran balik yang begitu pedas ditujukan kepada Bunga Zainal. Mengetahui hal tersebut, Bunga pun kembali melakukan sindiran pedas yang kini terlihat semakin terang benderang ditujukan kepada terduga Ria Ricis. Aku tadinya tuh nggak mau, ya kan, kagak mau tuh nyentil-nyentil, nggak mau. Pagi-pagi buka TikTok isinya dia live tuh sambil jangan lupa senyum gitu. Itu namanya apa? Nyindir bukan? Aku nggak pernah nyentil orang kalau
kalau dia nggak nyentil duluan. Sentilan-sentilannya dia yang mungkin seperti terlihat silent ya kan, tapi kalian nggak tahu aja ya, kelihatan aja dia nggak kenapa-napa, tapi sebenarnya nggak kenapa-napanya itu dia nyentil. Sebenarnya gue tuh udah nggak mau banget loh, udah nggak mau banget ngurusin dia ya, tapi pas buka TikTok ada yang nge-tag gue, dia live sambil jangan lupa senyum kayak gitu. Buat gue itu namanya nggak silent ya, itu nyentil juga. Jadi please ya, kalau nggak mau disentil jangan sentil orang. Bilangnya katanya dengan adanya musibah ini dia jualannya jadi laku. Ya, harusnya lu berterima kasih dong sama gua. Masa gue yang pansos? Tapi kalau satu kali masa lu langsung bilang sombong sih? Ya kan, misalnya satu kali nih gitu, lu sombong gitu, kan nggak bisa langsung dibilang kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah beberapa kali dengan orang yang sama, terus gue negor, udah sering nih ketemu, terus gue kayak senyum gitu, terus lu jutek, gue harus bilang apa? Masa gue mau bilang lo nggak sombong sama gue? Boleh dong asumsi sendiri gitu. Tapi aku tidak tertuju ke orang ini, sama sekali tidak tertuju orang ini. Jadi kalaupun memang ada komen yang bikin viral, sebenarnya kan komen-komennya netizen kan. Jadi kalau netizen memang sudah langsung tertuju ke dia, artinya ya itu bukan ranah aku lagi. Menurut Bunga Zainal, ia sudah sangat malas untuk memberikan respon balik atas konten terbaru Ria Ricis. Namun, menurutnya, judul dan isi dari konten Ria Ricis terbaru membuatnya begitu emosi jiwa dan juga naik pitam. Menurut Bunga, dirinya tidak gila hormat dan fansnya pun juga sangat mengetahui. Maka dari itu, Bunga Zainal pun juga merasa untuk tersenyum terlebih dahulu kepada siapapun yang dia kenal. Selain itu, Bunga Zainal juga merasa bahwa dengan konten terbaru Ria Ricis semakin memancing dan juga memperkeruh suasana yang dari awal Bunga pun sudah merasa malas untuk melanjutkan permasalahan ini. Dia sebenarnya udah nggak mau nanggepin, sumpah gue udah malas banget nanggepin. Kalau dia mau meredam masalah, jangan bikin judul YouTube-nya kayak gitu. Kalian tahu nggak? Gue bikin video itu dengan caption kayak gitu. Nah itu kemarin ada yang nonton nggak tuh live-nya dia? Kemarin aja waktu dia live di TikTok dia bilang gini, jangan lupa senyum ya, mukanya di ngejek-ngejeknya itu. Jadi kalau misalnya nggak mau disentil, gue juga nggak mau nyentil orangnya. Kalian tau lah, gue tuh bukan artis yang suka nyentil orang. Gue tuh pengen fokus syuting aja ya kan. Gue tuh serah fansnya bilang gue job kayak mau apa, whatever, gue gak peduli. Fansnya bilang gue gila hormat. Kalau gue gila-gila hormat, itu gue yang udah minta ditegur duluan. Ini gue yang mau senyum duluan, nah. Kalian tahu nggak kenapa dia diem? Karena dia tuh takut salah ngomong, karena takut dia emosi ya kan, takut ketahuan juga yang sebenarnya. Gue maunya juga abaikan. Males juga gue sama dia. Gue bukan emosi, maksudnya gue kayak sebel aja gitu. Gue dihujat-hujat, kesannya gue yang pangkat sama dia. Padahal dia yang mancing-mancing bikin judul YouTube-nya dia itu. Gak usah dong pakai judul-judul itu. Katanya mau silent aja. Jangan kan itu, nanti nih gue wawancara sama kalian nih pasti dibilang, oh Bunga sekarang viral lagi gitu pasti. Duh Bunga pasti mau tampil lagi, mau pansos lagi. Nggak deh, makanya kan sebenarnya nggak harus tampil di TV buat terlihat terlihat seperti orang dikenal ya maksudnya gue udah pernah lewatin masa itu dan bukan waktunya juga sekarang buat pansos-pansosan, buat apa juga. Ketika Bunga Zainal tersulut emosinya dengan konten Ria Ricis yang terbaru, tentu saja Ria Ricis pun pernah mengatakan bahwa semua pihak berhak untuk menilai dari konten yang diproduksinya bersama dengan sang suami.
Selain itu, Ricis pun tidak bisa meredam komentar positif ataupun negatif dari berbagai pihak dengan konten-konten yang dibuatnya. Netizen kan berhak dan aku nggak bisa memaksa semua untuk mengerti keadaan aku. Jadi ya mau mereka komentar apapun, aku pun berusaha menerima. Kan setiap orang kan punya pendapatnya masing-masing, kita juga nggak bisa maksa, jadi terserah. Aku berharap semoga kedepannya aku bisa menjadi orang yang jauh lebih baik lagi, bisa menghibur teman-teman semua. Balasan sudah dibuat oleh Bunga Zainal tak lama setelah konten Ria Ricis terbaru mengenai senyuman. Lalu, benarkah tak lama lagi Bunga Zainal akan membongkar sifat yang kurang baik dari Ria Ricis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, semakin panas dan terang benderang konflik membara yang terjadi di media sosial antara Bunga Zainal dan Ria Ricis. Bahkan, Bunga Zainal pun dengan yakin mengatakan bahwa sifat buruk Ria Ricis cepat atau lambat akan terkuak seiring berjalannya waktu. Ya, Bunga Zainal pun juga mengatakan bahwa untuk saat ini dirinya berani untuk speak up di depan publik terkait sifat buruk Ria Ricis. Lalu seperti apa pernyataan sindiran Bunga Zainal yang ditujukan kepada Ria Ricis? Ya gue cuma kasih tahu aja ya, sifat busuk aslinya bakal ketahuan juga. Gue udah banyak cerita dari dia, tentang dia. Gue gak minta dibelain guys, sumpah. Gue tidak minta dibelain. Gak bela gue juga gak apa-apa. Tapi lihat ya, sifat buruk bakal terungkap. Ini gue doang aja nih yang berani speak up kayak gini. Yang lainnya belum aja, pelan-pelan juga keungkap tanpa gue ngomong. Jika Ria Ricis telah membuat konten terkait senyum yang membuat Bunga Zainal pun menjadi emosi, maka pernyataan menjelaskan agar kisruh yang terjadi antara Bunga Zainal dan Ria Ricis pun bisa teredam datang dari kakak Ria Ricis, Oki Setiana Dewi. Ya, Oki pun juga menjelaskan bahwa sifat Ria Ricis adalah pendiam, di mana sifat aslinya berkebalikan dari apa yang sering terlihat di depan kamera. Menurut Oki, sifat Ria Ricis sebenarnya berbeda jika ia sedang berada di depan kamera. Tapi bagi saya, apapun itu, pertama berterima kasih. Apapun itu, ketika ada komentar ini, komentar itu, terima kasih karena menjadi sebuah perbaikan-perbaikan ke depannya. Kedua, mungkin orang nggak banyak tahu. Iya. Orang-orang terdekat sih yang tahu. Ricis itu sangat introvert. Ya, memanasnya persetujuan Ricis dan Bunga Zainal sepertinya menarik psikolog untuk angkat bicara. Lalu seperti apa tanggapan psikolog dengan adanya kasus yang semakin memanas antara Bunga Zainal dengan Ria Ricis? Mengenai kasusnya Ricis dengan Bunga yang dibilang Ricis itu adalah star syndrome karena dengan tidak membalas senyumannya Bunga, belum bisa dikatakan itu adalah star syndrome karena tadi dia harus memenuhi beberapa indikator perilaku untuk star syndrome atau indikator perilaku narcissistic personality disorder tadi gitu. Jadi belum bisa dengan tidak membalas senyum atau senyum balik kepada orang yang senyum duluan itu bisa dibilang star syndrome. Jadi nggak bisa hanya dengan tidak membalas dibilang star syndrome. Justru yang menarik adalah ketika seseorang senyum kepada orang lain, lalu orang lain itu tidak tersenyum balik, lalu kita langsung melakukan judgement terhadap orang yang tidak senyum kepada diri kita, itu yang punya masalah sebenarnya. Masalahnya itu adalah ada low self esteem yang ketika kita ketika kita memberikan senyuman kepada orang lain itu merasa kalau
kita harus dibalas karena saya merasa berhak untuk mendapatkan balasan senyuman dari orang lain ya. Jadi malah yang menarik adalah di sini adalah respon Bunga dibandingkan dengan responnya Ria Ricis. Di lain kisah, buka-bukaannya Bunga Zainal ternyata didukung pula oleh rekan seprofesinya, mantan artis cilik era 90-an Enno Lerian. Seperti apa tanggapan Enno Lerian? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Di lain sisi, pernyataan Bunga Zainal ternyata didukung pula oleh rekan seprofesinya, mantan artis cilik era 90-an Enno Lerian. Seperti apakah tanggapan Enno terkait hal ini? Dan benarkah Enno pun justru mengetahui belangnya sikap Ria Ricis? Bunga izin stitch ya videonya dan asli pengen ikutan ngerumpi. Tapi aku setuju banget dengan apa yang disampaikan sama Bunga. Kita tuh nggak boleh sombong. Mau kamu yang bekerja di bidang entertainment seperti yang disampaikan sama Bunga tadi, nggak usah sombong deh. Emang bener ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Tapi kalau misalnya kamu bekerja masih di dalam satu bidang, one day lo bisa ketemu juga gitu ya. Apalagi misalnya kamu juga nih yang bekerja bukan cuma hanya di bidang entertainment, terus disenyumin sama orang lain yang satu profesi lah sama kamu. Nggak ada salahnya loh membalas senyuman orang tersebut. Even cuman 5 detik juga is okay, karena akan memberikan kesan yang baik justru gitu ya. Walaupun mungkin kamu ngerasa bahwa siapa sih orang yang gue senyumin tadi gitu ya, tapi karena kamu membalas senyuman orang tersebut, pasti kamu meninggalkan kesan yang baik deh sama orang tersebut. Kita akan butuh bantuan orang tersebut. Makanya jangan sombong. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.